Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang penilaian dan penanganan keracunan zat toksikan dari golongan obat-obatan, pestisida, logam berat, dan bahan kimia rumah tangga. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, yang telah mengizinkan kami menampilkan hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke pokok materi pembahasan kita pada hari ini, sebelumnya kenalkan kami dari anggota kelompok 4 yang terdiri dari Anissa Safira dengan NIM 2301056, Auliana Vera Ilma dengan NIM 2301055, Diana Bella dengan NIM 2301056, Nadia Iftiwata Rahma dengan NIM 2301071, Naifah Ulia dengan NIM 2301072, Rahadatul Aisy Putri dengan NIM 2301081, Rahman Wirdana Harahap dengan NIM 2301082, dan Safira Dwi Tahira dengan NIM 2301090. Baiklah, pokok materi kita pada hari ini yaitu terapi non-spesifik atau tindakan umum, terapi spesifik atau usaha terapeutik seperti antidot, macam-macam antidotum, dan mekanisme kerja antidotum. Penanganan keracunan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini, yaitu penanganan keracunan. Penanganan keracunan adalah menjaga fungsi organ dan menghindari absorpsi lebih lanjut, mempercepat eliminasi, dan menormalkan fungsi tubuh. Penanganan keracunan ini bisa melalui mulut, seperti mengurangi absorpsi dengan merangsang muntah, contohnya dengan meminum sirup UPK. Yang kedua, menguras lambung dengan air hangat dengan tub nasogantrik. Yang ketiga, karbon aktif membersihkan usus atau laksan. Yang keempat, pemberian antidotum. Yang kelima, meningkatkan eliminasi atau diuretik asam ataupun basa. Yang selanjutnya yaitu transfusi penukar, selanjutnya dialisis, selanjutnya hemodialisis, dan yang terakhir yaitu hemoperfusi. Penanganan keracunan selanjutnya itu bisa melalui hidung dengan cara memindahkan penderita dari ruangan yang tercemar racun, tracheotomi, dan resuscitator. Yang ketiga yaitu kontaminasi kulit dengan cara menyiramnya dengan air. Yang keempat yaitu kontaminasi mata dibilas dengan air atau larutan NaCl fisiologi. Yang kelima yaitu sengatan atau gigitan binatang berbisa diikat di daerah luka gigitan, diberikan antidotum, pendinginan lokal, menghisap dari luka. Selanjutnya untuk terapi antidotum. Banyaknya zat kimia yang dapat menimbulkan efek toksik, namun sebagian besar tidak tersedianya antidotumnya. Sehingga jikalau terjadi keracunan olehnya, hanya dilakukan tindakan simptomatik untuk meminimalkan risiko. Secara umum, terapi antidotum didefinisikan sebagai tata cara yang ditunjukkan untuk membatasi intensitas efek toksik zat kimia atau menyembuhkannya, sehingga bermanfaat dalam mencegahnya timbul bahaya selanjutnya. Efek toksik suatu zat kimia dapat terjadi jika kadar zat toksik melampaui kadar toksik minimal atau KTM-nya dalam sel sasaran. Untuk mencapai KTM-nya, untuk zat yang masuk melalui oral ataupun topikal harus melalui beberapa tahap. Tahapan tersebut adalah absorpsi masuk ke sirkulasi sistemik lalu mengalami distribusi menuju ke tempat kerjanya. Yang kedua yaitu absorpsi dan distribusi yang menyebabkan meningkatnya kadar obat dalam sel sasaran. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi kadar obat dalam sel sasaran adalah metabolisme dan ekskresi atau sering disebut dengan eliminasi. Sehingga efek toksik suatu zat kimia sangat dipengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau yang bisa kita kenal dengan ADME karena akan menentukan jumlah di sel sasarannya. Selanjutnya, terapi antidotum. Dengan demikian, untuk mengurangi jumlah zat kimia dalam sasarannya, dapat dilakukan dengan cara menghambat absorpsi dan distribusi, serta mempercepat metabolisme dan ekskresi ataupun eliminasi dengan meningkatkan nilai ambang toksik seperti KTM, kadar toksik minimalnya, juga merupakan cara kita untuk pencegahan efek toksik. Semua hal di atas sering merupakan strategi terapi antidotum. Kemudian terapi non-spesifik atau tindakan umum. Terapi non-spesifik adalah suatu terapi keracunan yang bermanfaat pada hampir semua kasus melalui cara-cara seperti memacu muntah, membilas lambung, dan memberikan zat absorben.
Cara lain adalah mempercepat eliminasi dengan pengasaman dan pembasahan urin ataupun hemodialisis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah terapi non-spesifik tindakan umum. Yang A adalah dengan menghambat aborsi zat racun. Menghambat aborsi zat racun dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, antara lain dengan membersihkan atau mencuci kulit yang terkontaminasi zat toksik, mengeluarkan racun dalam lambung, mencegah absorpsi, dan memberikan pencahar. Mencuci kulit dilakukan dengan air mengalir dan jika zat mengenai pakaiannya ditinggalkan. Zat toksik yang sudah masuk ke dalam lambung dapat dilakukan dengan pemberian norid orang aktif, memuntahkan atau memberi pencahar atau bilas lambung. Baik, yang selanjutnya adalah pemberian arang aktif atau norid. Arang aktif diberikan pada kasus keracunan karena dapat mengaborsi zat racun atau toksin dalam saluran pencernaan. Lebih dini norid diberikan akan lebih efektif hasilnya. Norid masih efektif hingga 2 jam dari racun tertelan dan lebih lama lagi pada keracunan obat, sediaan, lepas lambat atau keracunan obat-obatan yang bersifat kolinergik. Karbon aktif relatif aman dan dosisnya sangat tergantung dari jumlah zat toksik yang tertelan. Dosis minimumnya adalah 30 gram. Dosis pada orang dewasa adalah 50 gram, dapat diulang setiap 4-6 jam. Pemberian dosis berulang juga bermanfaat mempercepat eliminasi zat toksik yang sudah terabsorpsi. Karbon aktif dapat menyerang zat aktif seperti salisilat, acetaminophen, karbamazepin, dapsone, theophylline, quinine, dan obat-obat antidepresan. Pemberian karbon aktif dapat dikombinasikan dengan bilas lambung atau katartik, tetapi tidak dengan sirup, IPK, atau susu karena akan mengurangi efektifnya. Yang selanjutnya adalah mengeluarkan racun dari lambung. Pengeluaran zat racun dari lambung harus mempertimbangkan yang tertelan, tingkat keracunan, dan beberapa lama zat racun tertelan. Pengosongan lambung tidak berguna jika risiko dari keracunan kecil atau pasien sudah datang terlambat. Pengosongan dan bilas lambung diragukan kegunaannya bila dilakukan lebih dari 1-2 jam setelah racun tertelan. Bahaya dari bilas lambung adalah teraspirasinya isi lambung. Karena itu, tidak boleh dilakukan pada pasien yang mengantuk atau koma, kecuali jika refleks batuk sangat baik atau saluran nafas dapat dilindungi dengan pipa endotracheal. Pipa lambung tidak boleh dimasukkan pada keracunan zat korosif. Produk proteium lebih berbahaya di dalam paru-paru dibandingkan di lambung. Karena itu, pencucian lambung tidak dianjurkan karena ada resiko terhirup. Dengan berbagai pertimbangan, bilas lambung umumnya tidak praktis dan jarang diperlukan, kecuali di rumah sakit. Memuntahkan isi perut dengan pemberian IPA-CCOH telah dipakai baik pada orang dewasa atau anak-anak, tetapi sangat terbatas kegunaannya. Tidak terbukti bahwa IPA-CCOH mengurangi penyerapan secara bermakna, walaupun digunakan 1-2 jam. Dan efek sampingnya dapat menyulitkan penegakan diagnosa, terutama pada keracunan zat besi. Pemberian IPA-CCOH hanya boleh dipertimbangkan bila pasien sadar sepenuhnya, atau bila zat racun yang tertelan tidak korosif dan produk proteium atau tidak dijerap dengan arang aktif. Baik, yang ketiga itu adalah pemberian katartik atau pencahar. Pencahar digunakan untuk mempercepat pengeluaran zat racun dari saluran gastrointestinal, terutama untuk racun yang sudah mencapai usus halus. Pemberian sorbitol direkomendasikan pada penderita yang tidak ada gangguan lanjut seperti jantung. Magnesium sulfat dapat digunakan pada penderita yang tidak ada gangguan ginjal. Pemberian magnesium sulfat seringkali diberikan setelah pemberian arang aktif. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dosis oral yang sering dipakai adalah 5-15 gram.
yang diberikan dengan segelas air. Efek katartiknya dimulai dari 0,5 sampai 2 jam. Setelah pemberian magnesium sulfat dikontraindikasikan pada pasien obstruksi usus, mual, muntah, dan gangguan ginjal. Jika pemberian obat ini diperpanjang, kondisi pasien harus dipantau kemungkinannya terjadi dehidrasi dan tidak keseimbangan elektrolit. Yang selanjutnya adalah mempercepat eliminasi. Kecepatan eliminasi akan mempengaruhi jumlah obat yang berada di sel sasaran dalam melampaui nilai KTM-nya. Percepatan eliminasi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ekskresi melalui pengasaman atau pembasahan urin dan diuresis paksa. Pengasaman urin menurunkan pH urin dengan memberikan zat seperti amonium klorida atau vitamin C akan mengurangi reabsorpsi zat natrit atau obat yang bersifat basa lemah seperti amfetamin. Sebaliknya, pembasahan urin melalui pemberian natrium bikarbonat akan mengurangi reabsorpsi pada obat atau zat yang bersifat asam lemah seperti aspirin dan fenobarbital. Pengurangan reabsorpsi tubulus terjadi karena pengasaman pembasahan urin tersebut di atas akan meningkatkan derajat ionisasi di tubulus sehingga akan mengurangi reabsorpsi. Hemodialisis adalah salah satu cara untuk mempercepat eliminasi suatu zat dan mengembalikan keseimbangan elektrolit. Cara ini efektif jika zatnya sudah terabsorpsi dan berada pada cairan sistemik dan tidak mempunyai volume distribusi terlalu besar atau obat tidak terdistribusi secara ekstentif pada jaringan. Salisilat, metanol, etilen glikol, paraquat, dan litium eliminasinya dapat efektif ditingkatkan dengan cara hemodialisis. Non spesifik. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas hidup. Terapi ini bertujuan untuk membantu pasien merasakan peningkatan dalam kesejahteraan secara keseluruhan, meskipun tanpa mengobati penyakit spesifik. Yang kedua adalah mengurangi gejala. Terapi non spesifik fokus pada pengurangan gejala yang mengganggu seperti rasa sakit, kecemasan, atau kelelahan yang dapat memperbaiki kualitas hidup pasien. Yang ketiga adalah memberikan dukungan fisiologis, yaitu menyediakan dukungan emosional dan psikologis, membantu pasien menghadapi stres, kecemasan, atau ketidaknyamanan akibat kondisi medis yang tidak spesifik. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, selanjutnya saya Naifa Ulia dengan NIM 2301072 akan melanjutkan materi mengenai tujuan terapi non-spesifik. Yang kelima yaitu meningkatkan fungsi fisik. Terapi fisik atau latihan dapat membantu pasien untuk mempertahankan atau meningkatkan mobilitas dan kekuatan tubuh, mengurangi ketegangan otot atau pembatas gerakan. Yang keenam adalah pemulihan secara bertahap. Ini memberikan perawatan untuk mempercepat pemulihan pasien secara umum tanpa memperhatikan penyebab spesifik dari kondisi yang dialami. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu mencegah komplikasi lebih lanjut. Mencegah komplikasi, kondisi memperburuk atau yang dapat timbul dari penyakit atau gejala yang tidak spesifik seperti infeksi sekunder atau gangguan fisik lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh tindakan terapi non-spesifik. Yang pertama ada pengelolaan nyeri. Ini penggunaan analgesik umum, misalnya paracetamol atau ibuprofen untuk meredakan rasa sakit tanpa memperhatikan penyebab spesifiknya apa. Yang kedua adalah terapi sportif. Ini memberikan dukungan psikologis atau sosial kepada pasien untuk mengurangi kecemasan atau stres seperti konseling atau terapi perilaku. Yang ketiga ada fisioterapi. Ini pemberian terapi fisik untuk meredakan gejala seperti latihan untuk meningkatkan mobilitas dan mengurangi ketegangan otot. Yang keempat ada cairan intravenous, yaitu penyediaan cairan untuk mengatasi dehidrasi atau kekurangan elektrolit tanpa fokus pada penyebab spesifiknya. Selanjutnya ada terapi spesifik atau usaha terapeutik. Terapi antidotum spesifik adalah terapi antidotum yang efektif untuk zat-zat tertentu.
Cukup banyak antidotum spesifik yang telah digunakan dalam klinik. Untuk memudahkan mempelajarinya, antidotum yang spesifik dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ada antidotum yang bekerja secara kimiawi, bekerja secara farmakologi, dan bekerja secara fungsional. Nah, yang pertama kita bahas yaitu antidotum yang bekerja secara kimiawi. Contoh yang paling sederhana dari antidotum jenis ini adalah penggunaan zat pembentuk kelat. Penggunaan antidotum jenis ini akan menyebabkan terjadinya reaksi antara antidotum dengan zat toksik yang membentuk suatu produk yang kurang toksik dan mudah diekskresikan. Ada banyak contoh zat pembentuk kelat yang sering digunakan seperti untuk keracunan logam-logam berat, yaitu cobalt containing cyanide untuk keracunan cyanide dan vape fragment untuk keracunan digoksin. Nah, zat-zat pembentuk kelat biasanya mengandung 2 atau lebih gugus elektrolit yang membentuk ikatan kovalen kompleks stabil dengan logam-logam atau kation menghasilkan zat kompleks yang kurang toksik daripada logam berat bebas atau membatasi logam-logam berat ya untuk berikatan dengan tempat kerjanya sehingga mudah tereliminasi. Dalam semua keadaan, proses di atas akan memberikan kontribusi dari efektivitas antidotum. Semakin banyak ikatan ligan terbentuk, semakin stabil ikatan kompleks yang terjadi dan semakin efisien proses kelatornya. Zat-zat kelat umumnya mempunyai gugus fungsional seperti O-hamin, S-hamin, dan N-hamin yang kompleks berkompetisi logam-logam pada tempat ikatannya pada protein sel. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Nafira Ilma dengan NIM 2301055. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai terapi spesifik atau usaha terapeutik atau antidot. Pertama, untuk contoh zat-zat chelator, itu yang pertama adalah dimersaprol atau yang disebut juga dengan British Anti-Lewisite atau BAL. Yang pertama, zatnya itu mirip dengan minyak, tidak berwarna, baunya itu tidak enak atau busuk. Pemberian umumnya melalui injeksi IM 10% dalam minyak kacang. Kemudian juga dia bereaksi dengan logam-logam berat sehingga mencegah inaktivasi enzim-enzim yang mengandung gugus SH. Dimesaprol itu paling efektif jika diberikan segera setelah terpapar logam berat. Dia juga berguna untuk keracunan arsen, merkuri, dan timbal efek samping, takikardia, hipertensi, mual, dan iritasi lambung. Selanjutnya, untuk sekarang itu juga tersedia 2 macam obat yang mirip dengan dimersaprol, yaitu seperti dimersapotusuksinate acid atau disingkat DMSA, dan juga dimersaptopropane sulfonic acid yang disingkat dengan DMSP. Kedua zat chelat tersebut itu juga mempunyai 2 gugus tiol atau SH, tetapi lebih hidrofilik. Dia itu tidak seperti dimercaprol, DMSA, dan DMPS itu dapat diberikan secara oral dan mempunyai indeks terapi yang lebih besar. Selanjutnya, yang kedua itu ada IDTE atau yang disebut juga dengan etilendiamin tetraasetat. Dia itu efektif untuk logam-logam transisi, oleh karena itu IDTE itu juga membentuk kelat dengan CA tubuh. Kemudian IDTE itu diberikan dalam bentuk injeksi IM atau IV dalam bentuk garamnya yaitu Na ataupun Ca. Lalu IDTE itu juga diekskresikan melalui filtrasi glomerulus. Selanjutnya, IDTE itu juga digunakan terutama pada keracunan PB, kemudian pada dosis tinggi itu bersifat nephrotoksik terutama pada tubulus renal. Selanjutnya yang ketiga itu ada penisilamin atau cuprin. Penisilamin itu adalah senyawa mirip dengan penisilamin. Dia sangat baik diabsorpsi pada saluran pencernaan, toksik pada sumsum tulang belakang dan ginjal adalah efek yang merugikan. Kemudian dia itu biasanya digunakan untuk keracunan CU pada individu yang menderita penyakit Wilson's. Kelebihan CU akan toksik pada HERPA dan CNS. Selanjutnya, penisilamin itu juga digunakan pada keracunan CU juga Hg, serta sebagai tambahan untuk terapi keracunan PB dan arsen.
Selanjutnya yang keempat itu ada deferoxamine. Deferoxamine itu spesifik membentuk kelat dengan logam besi, dengan ion feri membentuk ferroxamine. Selanjutnya deferoxamine itu dapat mengikat zat besi dari ferritin dan homosiderin, tetapi tidak dapat menarik zat besi dari hemoglobin, sitokrom, dan mioglobin. Selanjutnya, pemberian infus secara cepat dapat menimbulkan shock hipotensi karena memacu pelepasan histamin. Deferoxamine dapat juga diberikan melalui injeksi IM. Selanjutnya, deferoxamine dimetabolisme dan diekskresi melalui ginjal dan menyebabkan urin berwarna merah. Selanjutnya juga, deferoxamine itu dapat menyebabkan neurotoksik atau toksik pada ginjal. Selanjutnya, dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian yang kelima itu ada trientin atau cuprit. Yang pertama, dia itu membentuk chelat dengan CU. Terapinya terbatas untuk penyakit Wilson's pada individu yang tidak dapat mentolerir penisilamin. Baik, untuk yang B itu ada FAB fragment. Antiserum itu telah lama digunakan untuk pengobatan keracunan toksit yang berasal dari botulinus atau ular. Secara teoritis, pendekatan seperti ini itu diadopsi untuk pengobatan keracunan. FAB fragment itu adalah suatu antibodi monoklonal dapat mengikat digoksin dan mempercepat ekskresinya melalui filtrasi glomerulus. Selanjutnya, C itu ada dicolbaltedet dan hidrokobalamin. Ini tuh telah lama diketahui bahwa logam-logam transisi dapat membentuk dengan sianida yang stabil dan bersifat non-toksik. Di samping logam-logam transisi, hidrokobalamin atau vitamin B12A itu juga telah terbukti efektif untuk dicobalt edetat. Digunakannya tuh hanya menjelang pasien kehilangan kesadaran atau sudah kehilangan kesadaran. Bukan untuk tindakan pencegahan. Cobalt edetat itu diberikan melalui injeksi IV 300 mg atau 20 ml dalam kurun waktu 1 menit atau 5 menit jika kondisinya tidak berat. Itu disusul dengan 50 ml infus glukosa, 50% jika tidak menunjukkan perbaikan yang memadai. Kemudian jika ada perbaikan setelah 5 menit, boleh diberikan dosis kedua. Pemberian Na-nitrit yang diikuti dengan pemberian Na-tiosulfat juga dapat digunakan untuk keracunan sianida. Selanjutnya, yang D itu ada detoksifikasi enzimatik. Detoksifikasi enzimatik itu dapat dilakukan dengan 2 jalur, dengan memberikan kosubstrat pada reaksi yang terjadi dan memberikan enzim dari luar untuk mempercepat metabolisme zat racun. Yang pertama itu ada etanol. Etanol itu dapat digunakan untuk keracunan metanol atau etilen glikol. Metanol dan etilen glikol itu dalam tubuh akan mengalami oksidasi oleh enzim. Alkohol dehidrogenase itu menghasilkan formaldehid dan asam format. Pemberian etanol itu akan menyebabkan kompetisi dengan metanol atau etilen glikol dalam memperebutkan enzim alkohol dehidrogenase. Hasil reaksi antara etanol dengan enzim alkohol dehidrogenase itu adalah asam asetat yang relatif tidak toksik dan mudah direaksikan dengan dan mudah diekskresikan dibandingkan dengan formaldehid dan asam format. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Syafira dengan NIM 2301053. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang terapi spesifik atau usaha terapeutik antidot. Yang selanjutnya yaitu ada atropin dan pralidoksin. Keracunan pestisida organofosfat dan karbamat dapat menyebabkan timbulnya perangsangan kolinergik yang berlebihan. Gejala yang ditimbulkan itu seperti cemas, gelisah, pusing, sakit kepala, muntah, diare, berkeringat, dan lain-lain. Gejala di atas ini terjadi karena pestisida dapat mengikat enzim asetilkolin yang berfungsi untuk menguraikan asetilkolin menjadi asetil-CoA dan kolin, menyebabkan jumlah asetilkolin berlebih, sehingga timbul perangsangan parasimpatik kolinergik yang berlebih pula. Atropin adalah suatu antikolinergik yang bekerja berlawanan dengan asetilkolin. Atropin diberikan dalam bentuk garamnya atau atropin sulfat dengan dosis 2 mg dengan injeksi intravenosa dan intramuskular. Pemberian dapat diulang tergantung pada tingkat keparahan, setiap 20-30 menit hingga kulit kelihatan kemerahan dan kering.
pupil dilatasi, dan timbul takikardia. Yang selanjutnya itu prolidoksin. Prolidoksin yaitu suatu reaktivator kolinesterase yang biasanya ditambahkan pada atropin sulfat pada keracunan pestisida sedang hingga berat. Dosis umumnya sebesar 30 mg per kilogram berat badan, dilarutkan dalam 10-50 ml air, diberikan melalui injeksi intravena perlahan-lahan. Pada kasus keracunan yang berat, pemberian dapat diulang dengan cara yang sama. Visotikmin dapat digunakan untuk keracunan atropin. Sifat visotikmin ini sebagai antikolinesterase dapat menyebabkan akumulasi asetilkolin, sehingga akan melawan efek antikolinergik yang berlebihan dari atropin. Yang ketiga itu ada N-acetylcysteine dan methionine. Pada keracunan paracetamol, toksisitas terjadi karena paracetamol dimetabolisme menjadi N-acetylp-benzoquinonimine atau NABQ. Pada dosis normal, paracetamol tidak berbahaya karena tidak dimetabolisme menjadi NABQ, dan hanya pada overdosis terbentuk NAQBI. NAQBI dapat menyebabkan kerusakan sel, terutama sel helper, sehingga akan meningkatkan enzim intraselular SGPT dan SGOT. Acetylcysteine, suatu obat, dapat diberikan dengan NABQ membentuk senyawa non-toksik. Methionine dalam tubuh akan mengalami metabolisme homocysteine berfungsi sebagai donor sulfur untuk diikat oleh NABQ, sehingga dapat sebagai alternatif acetylcysteine. Yang kedua itu ada antidotum yang bekerja secara farmakologi. Antidotum yang bekerja secara farmakologi ini yaitu suatu antidotum yang bekerja mirip dengan zat toksik, bekerja pada reseptor yang sama atau beda. Yang pertama itu ada naloxone hidroklorida. Keracunan opioid dapat menyebabkan koma, depresi pernapasan, brakiardi, depresi pernapasan, dan pupil mengecil. Naloxone adalah antagonis opioid yang bekerja pada reseptor yang sama, sehingga berkompetisi dalam memperebutkan reseptor opioid. Karena kerja dari naloxone sangat singkat, maka diperlukan pemberian berulang sesuai dengan frekuensi nafas dan kedalaman koma. Alternatif lain, naloxone dapat diberikan melalui infus yang kecepatannya dapat diatur sesuai respon yang diinginkan. Yang kedua itu ada flumazamil. Flumazamil adalah suatu antagonis benzodiazepin. Benzodiazepin sebagai obat tunggal besar dapat menyebabkan mengantuk, ataksia, disatria, dan kadang-kadang depresi. Obat-obat golongan benzodiazepin bersifat sinergik dengan obat depresan lain jika diminum bersamaan. Flumazamil juga dapat digunakan untuk diagnosa dan memastikan adanya keracunan yang penyebabnya itu tidak jelas. Pada pasien yang ketergantungan obat-obat benzodiazepam itu seperti diazepam, nitrazepam, dan lorazepam. Yang ketiga itu ada oksigen. Karbon monoksida dapat menyebabkan keracunan karena kemampuannya dalam mengikat hemoglobin dan membentuk zat kompleks yang tidak dapat berfungsi mengikat oksigen lagi. Afinitas ikatan Hb dan CO 200 kali lebih kuat dibandingkan dengan ikatan Hb dengan oksigen. Namun dengan pemberian oksigen dalam jumlah banyak dan murni dapat mendesak ikatan Hb-CO dan menggantikan posisi CO kembali ke oksigen. Yang ketiga itu ada antidotum yang bekerja sebagai antagonis fungsional. Antidotum antagonis fungsional ini juga digolongkan sebagai antidotum non-spesifik karena berguna sebagai terapi simptomatik dan mengantagonis beberapa jenis zat toksik. Sebagai contoh, penggunaan diazepam untuk menghambat konvulsi atau kejang dan fasikulasi yang disebabkan zat seperti organofosfat, karbamid, dan stimulan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Radatul Putri S dengan NIM 2301081. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan mengenai tujuan terapi spesifik beserta contoh tindakannya dan juga macam-macam antidotum. Lalu materi selanjutnya itu ada tujuan terapi spesifik. Yang pertama, mengatasi penyebab penyakit. Terapi spesifik tujuannya untuk mengobati penyakit atau kondisi medis dengan menargetkan penyebab langsung seperti infeksi atau keracunan. Yang kedua, menghilangkan zat toksik atau racun. Penggunaan antidot untuk menetralkan atau mengikat zat berbahaya dalam tubuh seperti antidot untuk keracunan, misalnya naloxone untuk overdosis opioid
atau atropin untuk keracunan pestisida. Yang ketiga, mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu. Untuk membantu tubuh kembali normal dengan mengobati kondisi spesifik seperti penggantian hormon pada hipotiroidisme atau insulin pada diabetes. Yang keempat, mencegah kerusakan jangka panjang. Tujuannya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada organ atau jaringan tubuh akibat penyakit atau paparan zat berbahaya. Yang kelima, mempercepat pemulihan pasien dengan perawatan yang efektif untuk mempercepat pemulihan dengan sesuai kondisi spesifiknya. Yang keenam itu mengurangi resiko komplikasi berat. Terapi spesifik dapat mengurangi resiko komplikasi serius atau fatal dengan pemberian antibiotik pada infeksi berat atau vaksin untuk pencegahan penyakit menular. Lalu selanjutnya itu contoh tindakan terapi spesifik. Yang pertama dengan pemberian antidot. Contohnya naloxone untuk mengatasi overdosis opioid, atropin untuk keracunan organofosfat pestisida, resveratrol, deferoxamine untuk keracunan zat besi, vitamin K untuk keracunan warfarin atau antikoagulan. Yang kedua, terapi antibiotik. Pemberian antibiotik spesifik, misalnya penisilin untuk infeksi Streptococcus untuk mengobati infeksi bakteri. Yang ketiga itu infeksi insulin untuk mengobati hiperglikemia pada pasien dengan diabetes tipe 1 atau 2. Yang keempat, pemberian kortikosteroid untuk mengobati kondisi peradangan spesifik seperti asma atau artritis reumatoid. Yang kelima, transfusi darah atau plasma untuk pasien dengan pendarahan berat atau kekurangan darah akibat anemia. Yang keenam, penggantian elektrolit dan cairan, pemberian cairan infus, misalnya NaCl atau KCl, pada pasien yang mengalami dehidrasi atau gangguan keseimbangan elektrolit. Lalu selanjutnya ada macam-macam antidot. Antidot itu ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada antidot umum atau generik, yaitu untuk aktivasi karbon. Digunakan untuk menyerap berbagai jenis racun atau zat berbahaya yang tertelan, mencegah penyerapan lebih lanjut di saluran pencernaan. Yang kedua itu antidot spesifik untuk keracunan obat. Yang pertama ada naloxone untuk mengatasi overdosis opioid dengan menghalangi efek opioid di sistem saraf pusatnya. Yang kedua itu ada contoh flumazenil untuk mengatasi keracunan obat golongan benzodiazepin. Yang ketiga, antidot untuk keracunan pestisida. Atropin untuk keracunan pestisida dengan menghambat efek kolinergik dari racun. Lalu ada pralidoxin 2-PAM, penggunaan bersama atropin untuk mengembalikan fungsi enzim asetilkolinesterase terhambat akibat keracunan organofosfat. Yang terakhir itu ada antidot untuk keracunan zat kimia, yaitu seperti contohnya vitamin K untuk mengatasi keracunan warfarin atau antikoagulan dengan mengembalikan kemampuan pembekuan darah. Selanjutnya ada macam-macam antidotum, yaitu antidotum untuk keracunan logam berat. Dextromesamin digunakan untuk keracunan besi dengan mengikat ion besi dalam tubuh dan membantu mengeluarkan melalui urin. Selanjutnya ada dimersatosuccinic acid digunakan untuk keracunan merkuri, timbal, dan arsenik dengan mengikat logam berat dan memfasilitasi ekskresi. Selanjutnya ada antidotum untuk keracunan gas sodium tisulfat digunakan untuk keracunan sianida dengan membantu mengubah sianida menjadi senyawa yang lebih aman dan dapat dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada antidotum yang bekerja secara kimiawi. Yang pertama ada aktivasi karbon. Mekanismenya itu menyerap berbagai jenis racun atau obat yang tertelan, mencegah penyerapan lebih lanjut oleh tubuh. Digunakan untuk keracunan obat-obatan atau zat yang dapat diserap oleh karbon aktif. Selanjutnya ada sodium tisulfat. Mekanismenya itu mengubah sianida menjadi tioksinat yang lebih mudah dikeluarkan oleh ginjal dan digunakan untuk keracunan sianida misalnya pada kebakaran atau paparan industri. Selanjutnya ada desfera atau dextromesamin. Mekanismenya itu mengikat ion besi dalam tubuh dan membentuk kompleks yang larut dalam air yang kemudian dapat dikeluarkan melalui urin dan digunakan keracunan besi misalnya overdosis zat besi pada anak-anak. Selanjutnya ada pralidoxim. Mekanismenya itu untuk menghidrolisis ikatan fosfat yang terikat pada enzim asetilkolinaterase akibat keracunan organofosfat dan mengembalikan fungsinya, dan digunakan untuk keracunan pestisida atau senjata kimia yang mengandung organofosfat.
Selanjutnya ada dimesaprol. Mekanisme itu mengikat logam berat seperti arsenik, merkuri, dan timbal dan membentuk senyawa yang dapat dikeluarkan melalui urin. Digunakan untuk keracunan timbal, merkuri, dan arsenik. Selanjutnya, antidotum yang bekerja secara farmakologi. Yang pertama itu ada nalakson. Mekanismenya itu berfungsi sebagai antagonis reseptor opioid atau mu opioid yang memblokir efek depresi pernapasan yang disebabkan oleh overdosis opioid dan digunakan untuk overdosis opioid atau morfin atau heroin dan lainnya. Selanjutnya itu ada flumazenil. Mekanismenya sebagai antagonis reseptor benzodiazepin. Flumazenil membalikkan efek sedasi atau depresi pernapasan yang disebabkan oleh benzodiazepin. Digunakan untuk keracunan atau overdosis benzodiazepin, misalnya diazepam dan aprazolam. Selanjutnya ada digoxin imunefab. Mekanismenya itu mengikat digoxin atau obat-obatan glukoksida jantung lainnya dan mencegah interaksi dengan reseptor Na+ atau K+ ATP fase yang mengurangi efek toksiknya pada jantung dan digunakan keracunan digoxin. Selanjutnya ada atropin. Mekanismenya itu sebagai antagonis muskarinik. Atropin menghambat efek kolinergik dari asetilkolin yang mengurangi kelebihan sekresi cairan dan kontraksi otot polos yang terjadi pada keracunan organofosfat dan digunakan untuk keracunan pestisida atau senjata kimia yang mengandung organofosfat. Selanjutnya ada propanolol. Mekanismenya itu sebagai beta blocker non-selektif. Propanolol menghambat efek stimulasi beta adrenergik yang berlebihan akibat keracunan dengan substansi yang meningkat aktivitas adrenergik seperti kokakain. Digunakan untuk mengatasi efek toksik pada sistem kardiovaskular, misalnya hipertensi atau takikardia akibat keracunan kokakain. Selanjutnya ada vitamin K. Mekanismenya itu meningkatkan sintesis faktor pembukuan darah di hati yang terhambat oleh warfarin atau antikoagulan dan digunakan untuk keracunan warfarin atau obat pengencer darah lainnya yang menyebabkan pendarahan berlebihan. Selanjutnya ada sodium bikarbonat atau baking soda. Mekanismenya itu untuk menetralkan asidosis metabolik dengan peningkatan pH darah, mengurangi keasaman tubuh akibat keracunan obat atau zat tertentu misalnya seperti aspirin, barbiturat. Digunakan untuk keracunan dengan obat-obatan asam atau memperbaiki keasaman darah. Selanjutnya ada mentionin. Mekanismenya itu merangsang produksi glutathione yang membantu detoksifikasi hati serta meningkatkan metabolisme zat berbahaya dalam tubuh. Digunakan untuk keracunan paracetamol atau acetaminophen untuk melindungi hati dari kerusakan lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Tahira dengan NIM 2301090. Saya akan menjelaskan antidot yang bekerja secara fungsional nomor 4, yaitu cairan infus. Jadi mekanismenya mengganti cairan tubuh yang hilang, menjaga keseimbangan elektrolit, serta membantu pengeluaran zat berbahaya melalui ginjal, misalnya pada keracunan alkohol atau obat tertentu. Cairan infus ini digunakan untuk dehidrasi atau keracunan yang menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dan dehidrasi. Yang kelima yaitu oksigen terapi. Mekanismenya meningkatkan kadar oksigen dalam darah, membantu tubuh pulih dari keracunan gas yang berbahaya, misalnya yaitu karbon monoksida. Digunakan untuk keracunan karbon monoksida dengan meningkatkan kadar oksigen dalam darah untuk menggantikan karbon monoksida yang mengikat hemoglobin. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja antidotum. Yang pertama, membentuk senyawa kompleks dengan racun dimercaprol, eta, penisilimin, dikobaldehidat, dan pralidoxin. Yang kedua, mempercepat detoksifikasi racun, yaitu seperti natrium tiosulfat dan lain-lainnya. Yang ketiga, berkompetisi dengan racun dalam interaksi dengan reseptor, seperti oksigen dan naloxon. Kemudian yang keempat, memblokir reseptor esensial, yaitu seperti atropin. Dan yang kelima, efek antidot melampaui efek racun, yaitu oksigen dan glikogen. Selanjutnya yaitu keenam, percepat pengeluaran racun seperti NaCl untuk meningkatkan pengeluaran urin pada keracunan bromid. Yang ketujuh, mengabsorpsi racun, contohnya adalah karbon. Yang kedelapan, menghambat absorpsi racun, contohnya Mg8O4. Yang kesembilan, perangsang muntah seperti SIR dan IPK. Kemudian yang ke-10, menginaktifkan racun seperti natrium tiosulfat, antibisa, dan antitoksin botulinus. Kemudian yang ke-11, pengedap racun seperti natrium sulfat dan kalsium laktat. Yang ke-12, antidot universal atau campuran karbon, asam tanat, MgO,
asam alkali, logam berat, dan glikosida. Dan yang ke-13 antidot multiple, campuran besi sulfat, MgSO4, air, karbon. Contohnya itu AS, opium, Zn, digitalis, Hg, dan atrihnin. Dan kemudian yang terakhir yaitu serum antibisa ular. Contohnya yaitu neurotoksis dan hemotoksis. Selanjutnya zat toksik berserta antidotumnya. Jadi yang pertama itu ada paracetamol, antidotumnya N-asetilsistein. Kemudian arsen, Hg, Pb, dan Hu itu antidotumnya BAL atau dimercaprol. Kemudian beta blocker, antidotumnya glukakoan. Kemudian ada benzodiazepin, antidotumnya flumazemil. Yang kelima, zat toksik CO, antidotumnya oksigen, hiperbaik oksigen. Zat toksik coumarin, antidotumnya vitamin K. Zat toksik cyanida, antidotumnya nitrit dan nitrat. Zat toksik digoxin, antidotumnya digoxin FAB fragmen. Kemudian ada metanol dan etilen glikol, itu antidotumnya etanol. Zat toksik heparin, antidotumnya bromatin. Zat toksik zat besi, antidotumnya ada deferoximan. Kemudian INH itu antidotumnya pyridoxine. Narkotika atau opioid itu antidotumnya naloxone. Kemudian nitrit antidotumnya methylene blue. Dan yang terakhir zat toksik organofosfat dan karbomat, yaitu antidotumnya atropin dan pralidoxin. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.